Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kau ya? Yang kau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri. Saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio pegang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Rismon bakal kuliti Jokowi di pengadilan ya. Sebelum itu kata Rismon, menyerahlah Jokowi. Siapa sih yang sebenarnya akan masuk penjara, Rismon atau Jokowi? Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu kan ya. Karena apa? Karena secara tidak langsung ahli forensik ini mengatakan ya sudah menemukan fakta baru ya apa yang terjadi pada dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Ini yang disampaikan realitas begitu kan, real begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung Rismon ini tidak takut ya. Dr. Tiva dan kemudian Roy Suryo ini tidak takut begitu karena dia sudah punya bukti autentik begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan sekarang ini begitu kan, ketika Rismon mengatakan bahwa akan mengkuliti Jokowi, di satu sisi orang-orang Jokowi juga banyak. Satu sisi begitu. Tapi Rismon kan punya argumen ya, punya bukti secara forensik mereka begitu. Dan bahkan secara ahli forensik kan pasti ditemukan begitu kan. Satu-satunya di pengadilan, apakah ijazah Jokowi ini palsu atau asli, ini ahli forensik di pengadilan yang akan menentukan itu. Kan ngeri pada akhirnya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Saya kira bahwa ya semakin Jokowi menunjukkan pelaporan itu, semakin ada tanda-tanda kepanikan. Dan inilah yang kemudian menjadi spekulasi. Banyak narasi-narasi yang muncul pada akhirnya. Salah satu ya yang disampaikan Rismon ini begitu, menantang Jokowi begitu kan ya, akan mengkuliti di pengadilan ya. Sebelum itu kata Rismon, ya menyerahlah Jokowi dan sebagainya. Ini Rismon tantang Jokowi lagi sudah putus urat-uratnya. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra pada akhirnya. Siapa yang akan masuk penjara? Ya duluan atau siapa begitu? Nampaknya Jokowi sudah memuncak begitu. Bahkan ya sepertinya ya karena dilaporin polisi nggak ada hubungannya apa yang diomongin ya soal kasus ini. Jokowi adalah orang ya melaporkan adanya dugaan ijazah palsu ini. Karena yang dituduh di situ seorang Jokowi ya, maka Jokowi mengatakan bahwa saya sudah diam dan saya sudah diam ya sediam-diamnya mengatakan seperti itu ya, tetap aja masih bersikeras berspekulasi sana sini. Tapi saya kira bahwa apa yang kemudian dilaporkan Jokowi begitu, yang dilaporkan Jokowi ini justru ini akan menemukan titik temu di pengadilan. Ahli forensik ini benar-benar nyata punya data yang akurat begitu. Dan itu pun kalau dibantah akan tim-tim Jokowi pasti akan mendatangkan pada ahli forensik juga. Jadi nanti ada ahli-ahli begitu kan ya. Mana yang ahli yang sebenarnya dan mana yang tidak. Ini kan banyak pada akhirnya narasi-narasi itu. Roy Suryo juga punya punya data secara telematika. Saya kira ini paduannya, saya kira di pengadilan nanti begitu kan akan semakin panjang urusannya ini begitu. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini begitu kan, persoalan-persoalan soal dugaan ijazah palsu ini begitu, sampai kapanpun akan menjadi spekulasi selama Jokowi masih belum menunjukkan ijazahnya. Gampang sebenarnya. Ya kenapa seorang Jokowi begitu kan ya nampaknya dibiarkan berlarut-larut ya, ada orang berspekulasi sana, kenapa tidak dipanggil begitu? Ini ijazah saya. Ini ijazah saya. Coba diperlihatkan asli atau palsu. Kan itu logikanya. Kalau palsu seharusnya kan menuntut ke UGM-nya. Itu kan logika sederhananya begitu.
Tapi apakah ini akan hanya dijadikan sebagai timing saja begitu kan? Apakah hanya dijadikan sebagai bahwa ya di hari ini begitu tetap nama Jokowi tetap dilihat, nama Jokowi tetap disanjung, nama Jokowi begitu semakin mepudar, tiba-tiba dimunculkan dengan dugaan ijazah palsu ini, lalu kemudian menjadi viral lagi. Masyarakat sudah cerdas dan menentukan arahnya di situ begitu. Dan bahkan itu sudah diakui di kalangan publik bahwa ya ketika nama Jokowi tetap dibicarakan maka orang-orang akan tetap simpati terhadap Jokowi. Apakah seperti itu? Tapi masyarakat sekarang kan cerdas. Justru ini dilaporkan kan semakin genting begitu kan ya. Semakin genting situasinya masalah dugaan ijazah-ijazah palsu ini. Jadi kalau Rismon menantang Jokowi di pengadilan akan mengkuliti di situ begitu, karena Rismon sudah tahu ya data-data yang sebenarnya begitu kan, data-data yang kemudian menjadi ahli dari seorang Rismon ini begitu. Makanya dia dengan kepercayaan dirinya, dengan nuansa PD-nya yang luar biasa, maka data baru ini akan diungkap. Ini kan ahli begitu ya. Rismon ini pernah dipakai ahlinya saat Jessica ya, pada waktu itu kasus Jessica begitu oleh oleh Otto begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa yang terjadi selama ini kan ahlinya ya sangat-sangat diapresiasi, sangat luar biasa begitu. Mungkin ijazahnya yang beredar ini mungkin ya yang jelas begitu kan ya. Mungkin apakah palsu, apakah tidak sesuai yang beredar di media sosial, karena Jokowi belum menunjukkan itu. Jadi saya kira ini yang agak menarik begitu, bahwa persoalan ini akan diungkapkan lagi begitu di persidangan itu. Saya kira ini menarik begitu kan. Siapa yang akan menjadi tersangka dan siapa yang kemudian akan dipenjara terlebih dahulu nih. Merasa benar di sini atau merasa paling pinter ya, sosokan mengkuliti yang ahlinya di Indonesia ini bukan Anda saja. Ini komentar. Ya, datangkan saja para ahli-ahli itu begitu kan ya. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau Jokowi ini dikuliti habis, maka para ahli-ahli itu akan dimunculkan lagi begitu di persidangan. Ya, makanya biar menemukan titik temu begitu. Ini akan menjadi pertanyaan ya, soal fufu-fafa, soal ini dan sebagainya begitu kan. Pasti banyak yang dipertanyakan lagi nantinya begitu. Tapi saya yakin bahwa di persidangan ini nampaknya tidak akan lama lagi begitu kan. Tidak akan lama lagi. Ya kalau bisa dipercepat ya, lebih cepat lebih baik. Karena kenapa? Karena kita lihat saja di persidangan nantinya begitu pasti lama mendatangkan para ahli, menguji para ahli, terus kemudian ya siapa yang paling benar posisinya dan sebagainya begitu. Kita lihat saja. Karena seorang Jokowi ini mungkin nampaknya sudah panik. Nampaknya begitu. Ya karena apa? Ya karena sekarang ini nama Jokowi mulai redup ya, mulai tidak dibicarakan. Tapi tiba-tiba ya orang-orang akan melihat begitu kan ya, tetap dimunculkan lagi mungkin dari mereka ya melaporkan situasi yang genting itu begitu kan ya. Saya kira gampang sebenarnya ya. Jadi orang itu jangan balas dendam. Artinya kalau ada orang yang seperti itu ya panggil dengan ajak tabayun ya, dengan ajak musyawarah dan sebagainya. Itu kan lebih cepat lebih baik begitu kan. Itu budaya kita. Daripada melaporkan sana sini begitu. Saya kira ini banyak hal yang kemudian diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Tapi perlu diingat, ini diwanti-wanti begitu oleh Dr. Tifa dan Zainuddin begitu kan, yang mengatakan begini. Waspada pasal-pasal selundupan yang bisa digunakan untuk membungkam para penggugat ijazah. Nah, ini muncul narasi-narasi itu begitu. Maka seberapa besar kemungkinannya jika seorang pembohong sudah menemukan formula ya yang pas dan ampuh untuk membungkam lawannya, dia pasti akan menggunakan formula itu lagi. Siapa yang akan dikorbankan oleh pihak si mantan, kader PSI utama yang upload ijazah aslinya atau siapa? Ini yang kedua para pejabat UGM atau siapa? Ini komentar-komentarnya begitu kan. Maka yang jelas apa yang kemudian dilontarkan dalam beberapa publik ini begitu, media ini begitu kan, ketika ada Zainuddin, terus kemudian Dr. Tifa begitu kan, terus kemudian Roy Suryo begitu kan ya, lagi podcast ya, jangan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan di situ begitu. Ini menarik begitu.
Ini menarik pada akhirnya. Jangan sampai ada pasal-pasal itu. Jangan sampai menggunakan kekuatan mereka karena sebagai seorang mantan presiden misalnya menggunakan kekuatan dengan cara-cara yang lain. Ini tidak diinginkan oleh lawan-lawan dari Jokowi ini begitu. Makanya tidak heran ketika orang-orang akan melihat karena mantan presiden dianggap punya pengaruh luar biasa, ya tunggu saja di pengadilan. Apakah ini akan ditolak di pengadilan atau tidak? Kan itu. Ya, kita fair lah begitu, negara hukum ya. Karena Presiden Prabowo ini nampaknya sudah berhasil begitu kan. Ya, setidaknya saya apresiasi lah begitu kan. Ya, karena hukum di negara kita ini sudah diberantas semua begitu kan. Walaupun tidak sepenuhnya. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ya jangan sampai ada intervensi lah bahasanya ya. Ada intervensi sana sini, ada intervensi sana sini begitu kan. Tidak baik bagi bangsa dan negara kita. Karena dugaan-dugaan ini muncul pada akhirnya orang-orang kan muncul spekulasi begitu, ya. Ya, kalau Dr. Tifa di penjara, Roy Suryo di penjara, terus kemudian Rismon di penjara, maka akan muncul diskriminasi dan sebagainya. Tapi tunggu di pengadilan itu begitu. Apakah asli atau tidak? Karena hanya ahli forensik di pengadilan lah yang kemudian bisa dituntut begitu. Kalau ini benar-benar palsu, wah, ini gawat bro. Begawat begitu kan. Jokowi bisa berujung di pengadilan begitu. Kenapa bang? Ya karena dianggap tidak jujur, dianggap bohong dan sebagainya. Kalau ini benar. Tapi kalau ini salah begitu kan, ya maka yang akan terjadi Jokowi bisa memenjarakan orang-orang itu begitu. Kabarnya 5 orang. Jadi saya kira ini yang kita lihat begitu. Jangan sampai kekuatan itu muncul ya pasal-pasal selundupan. Ini tidak diinginkan oleh mereka. Ya, karena pasal-pasalnya itu begitu luar biasa begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan bagaimana mereka menyusun cara agar dia tetap selamat dan anehnya tetap bisa dimajukan meski ada yang harus dikorbankan asalkan bukan dia dan keluarganya. Ini komentar dari netizen ya, banyak sekali. Tetapi kita lihat saja, kalau Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa misalnya di penjara begitu kan, ya 2 tahun mereka keluar begitu. Dan mereka akan tetap ya bersikeras ya mengkritik habis-habisan kepada seorang Gibran pada akhirnya. Karena Gibran di tahun 2009 ini kan sudah dipersiapkan untuk menjadi calon presiden. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja rugi. Kalau Gibran ini tidak maju sebagai seorang presiden, calon presiden. Kenapa? Karena wakil presiden masih muda. Punya pendukung-pendukung banyak. Tapi kan harus berlawanan dengan Prabowo pada akhirnya. Ya kalau berlawanan Prabowo yang jelas Gibran bisa saja kalah begitu kan. Ya kalau tidak dimulai dengan sekarang. Makanya gerak-gerik Gibran ini sudah diawasi nampaknya begitu. Kalau bisa dikunci seperti Kiai Ma'ruf Amin. Kalau ini tetap dibiarkan, saya yakin Gibran akan menjadi presiden begitu. Kenapa bang kok yakin seperti itu? Ya karena anak-anak muda sekarang ini begitu kan ya. Dengan kepemimpinan anak muda itu justru dikagumi, justru disenangi begitu. Apalagi ada bonus demografi. Ini kan saya berbicara fakta begitu kan ya. Ya lain-lain misalnya ada dugaan kecurangan, ada dugaan ini. Ya biasa dalam hal demokrasi begitu. Kalau berbicara soal itu. Tapi kalau Prabowo ini mengunci dari sisi lingkaran mereka begitu. Seperti partai-partai PDIP dirangkul, ya pernyataan PAN dan Golkar kemudian mereka mengatakan bahwa akan tetap mendukung Prabowo begitu kan. Ini kan langkah yang baik begitu kan bagi seorang Prabowo pada akhirnya. Tapi satu sisi ini langkah buruk bagi seorang Gibran. Siapa yang akan menjadi wakil dari seorang Prabowo? Ya yang jelas bukan Gibran lagi. Yang jelas bukan Gibran lagi begitu. Karena apa? Karena banyak yang muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Apalagi narasinya sekarang ini muncul ini. Terungkap jaksa begitu kan, terungkap jaksa kasus ijazah Jokowi tak punya dokumen asli ya. Egy Sujana adanya cuma fotokopi. Nah, ini kan lagi muncul narasi-narasi itu begitu. Apakah yang disampaikan Egy ini benar begitu kan ya, menjawab laporan soal Jokowi ini? Apakah benar tidak punya ijazah aslinya, hanya fotokopinya? Jadi saya kira kalau hanya fotokopinya sah-sah aja sebenarnya.
Kenapa Bang kok fotokopinya? Ya karena kita lihat saja ijazahnya misalnya hilang, semuanya hilang, yang ada fotokopinya misalnya. Ya sah-sah aja mereka begitu. Ya kalau mereka dituntut bagaimana begitu? Kan ini dia bukan pemalsuan dalam soal apa namanya kepresidenan. Ya untuk menjadi calon presiden. Tapi memang sah. Ini kan artinya apa? Artinya kan masih simpang siur. Apakah Jokowi benar hanya punya fotokopinya atau bagaimana? Kalau memang benar, maka apa yang dianalisis oleh Rismon benar begitu, bahwa Jokowi bisa saja alumni UGM, bisa saja ijazahnya hilang, bisa saja dibuat kembali ijazahnya, bisa saja hanya tinggal fotokopinya. Ini yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Makanya tidak heran ketika orang-orang akan tetap membicarakan nama-nama Jokowi begitu kan. Ya, kalau seumpama ini kan analisis begitu kan ya. Kalau Jokowi hanya punya fotokopi ijazahnya begitu, ijazahnya sudah hilang semuanya, hanya ada fotokopinya, apakah Jokowi dianggap sebagai pembohong? Apakah Jokowi dianggap tidak jujur? Apakah Jokowi ketika mencalon ke waktu Pilpres begitu kan ya 2019 ya, apakah dia tidak jujur? Nah, yang dibutuhkan hanya fotokopi sebenarnya. Maka kalau itu asli, ya asli begitu. Bukan lagi ijazah palsu dan sebagainya begitu kan ya. Karena apa? Karena hanya ada fotokopinya. Rata-rata saya yakin masyarakat Indonesia itu banyak yang hilang ijazahnya tapi ada fotokopi aslinya. Ini yang kemudian bisa saja dilegalisir lagi begitu kan ya, untuk mengamankan itu. Bisa saja itu terjadi. Karena kita lihat saja kalau ada hanya fotokopinya berarti kan asli dong begitu. Tapi ada kepanikan luar biasa begitu. Kenapa Jokowi nampaknya agak berubah hari ini? Ya kalau menjadi presiden ya kan diam begitu kan ya. Tapi kalau sekarang nampaknya memuncak. Karena apa? Karena keredupan dari seseorang Jokowi ini begitu kan ya, sudah mulai redup. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi yang mau ke rumah ke Jokowi. Bisa saja begitu. Karena ini yang terjadi, pada akhirnya orang-orang akan melihat, wah jangan-jangan ada apa ini begitu. Kok rumah Jokowi sekarang sudah sepi? karena Jokowi kan lengser kan masih belum 1 tahun. Wajar dong kalau mereka adalah mantan presiden begitu kan ya. Banyak orang yang datang. Tapi Pak SBY dulu biasa-biasa aja kok begitu kan. Ya karena tidak segenting sekarang. Dikit-dikit sekarang ini kan diposting begitu kan ya. Pada akhirnya banyak muncul spekulasi yang baru. Artinya apa? Artinya banyak yang kemudian dianggap bahwa Jokowi ini semakin panik ya, akan merengkuh apa saja agar tidak hanyut begitu kan. Apakah dia ingin posisinya aman? Ini banyak ya yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu. Ini ijazah di situs KPU diduga nihil. Jokowi ke Jakarta minta bantuan ex-menterinya. Wah, ada apa begitu? Apakah benar biodata ya Jokowi ini hilang di KPU begitu? Kita tunggu saja klarifikasinya. Di pengadilan itu gampang bro, bisa memanggil UGM, bisa memanggil ya KPU, bisa memanggil ahli forensik, bisa menunjukkan bersama-sama ijazah Jokowi. Ya selesai mereka begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya misalnya seorang Jokowi menunjukkan ke pengadilan, menunjukkan ke hakim di situ tanpa ditunjukkan kepada Dr. Tifa, tanpa menunjukkan ke Roy Suryo dan Rismon, apakah hanya langsung dijerat pasal-pasal itu? Ya harus terungkaplah transparansi begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika orang-orang kan tetap membicarakan soal dugaan ijazah ini begitu kan ya. Ini hampir 10 tahun yang dibicarakan soal dugaan ijazah palsu ini. Ya hampir 10 tahun. Karena 2 periode itu begitu, 1 periode sebelumnya sudah membicarakan soal dugaan itu begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, Prabowo pun ya menyempatkan berbicara soal masalah dugaan ijazah palsu itu. Dia mengatakan ya, jangan sampai begitu. Masa iya ijazah Jokowi ini begitu kan digugat lalu kemudian dianggap palsu. Jangan-jangan nanti saya yang kemudian ijazahnya dianggap palsu. Itu kata seorang Prabowo begitu ya.
Jadi saya kira ini akan langkah yang kemudian akan muncul narasi-narasi di luar sana begitu kan ya. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu. Karena apa namanya? Karena ini sampai mendunia begitu kan. Sampai mendunia masalah soal dugaan ijazah palsu ini. Jadi artinya apa? Artinya kita harus memang benar-benar kita buktikan di pengadilan begitu. Siapapun orangnya begitu ya. Karena apa? Karena kalau ini dibuktikan di pengadilan, maka saya rasa ini akan menemukan titik temu begitu. Sebagai seorang Presiden Prabowo begitu, orang akan melihat. Nah, saat pidato-pidato saja dia mengungkapkan ya, Mas saya soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini ijazahnya palsu, kata seorang Prabowo. Jangan-jangan nanti ijazah saya digugat juga. Yang tersenyum di situ masalah Gibran begitu kan. Ya Gibran nampaknya tersenyum juga begitu. Bisa saja wakil presiden seperti Gibran ini nampaknya ijazahnya akan dituntut lagi begitu kan. Tapi nggak berbeda. Gibran ini justru menunjukkan ijazahnya begitu. Ya berbeda dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya melihat dengan hal yang ada begitu kan ya. Orang-orang akan terus membicarakan soal itu begitu. Kalau Jokowi, kalau Prabowo misalnya begitu ya, dituntut didesak masalah untuk mengungkapkan dugaan ijazahnya, ya pasti disampaikan begitu kan. Ya Gibran saja bisa kok begitu. Jadi banyak sekali komentar-komentar dari netizen itu begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini banyak begitu kan. Apalagi muncul narasi-narasi yang baru sekarang ini. Seperti apa Bang ya? Prabowo bantah bahwa ya dirinya bukan boneka Jokowi. Ini pada akhirnya spekulasi satu persatu itu muncul begitu ya. Setelah Prabowo berbicara soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini begitu. Lalu kemudian Prabowo membantah, saya ini bukan boneka Jokowi. Nampaknya ya bagi kami melihat bahwa ya kebijakan-kebijakan dari seorang Presiden Prabowo ya dengan Jokowi ini sudah berbeda pada akhirnya. Jangan-jangan bisa saja orang berspekulasi pecah kongsi. Ngeri kan pada akhirnya. Kan ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau sudah dibantah bukan menjadi boneka Jokowi begitu kan. Artinya realitasnya bagaimana. Ya bagaimana begitu. Orang-orang kan melihat dan menilai itu begitu ya. Makanya ketika ada purnawirawan begitu kan ya kubu geng Solo misalnya, ada kubu ada yang mendukung Gibran dan ada yang kemudian ingin mendesak bahwa penjemputan Gibran. Ini kan ada dua kubu pada akhirnya. Artinya kekuatan itu berada di siapa ya. Padahal ini bagian dari aspirasi begitu, bagian dari desakan. Wajar kalau masyarakat Indonesia mengatakan seperti itu. Tapi pasti ada tandingan begitu. Muncul narasi ini. Dan pada akhirnya, kalau Prabowo terus-menerus seperti itu begitu kan, ya maka akan ditikung di pertengah jalan nanti. Karena strategi dari orang-orang Gibran ini, orang-orang Jokowi ini begitu, sangat-sangatlah pinter begitu kan. Bisa kalau ya Prabowo ini terlalu over begitu, bisa saja partai akan berbalik arah, tidak mendukung Prabowo lagi, justru akan mendukung ya Gibran. Kenapa? Karena tidak disandra begitu. Kalau Jokowi kan enak begitu kan ya. Ya partai itu. Jangan-jangan sudah tahu bahwa pola-polanya seperti apa. Bisa saja kena sandra ini, sandra itu. Ini kan akan tetap dibicarakan soal-soal itu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Mari kita baca ini. Letnan TNI Kunto ya Putra Sutrisno dimutasi dari jabatannya dari Pongkokap Wilham ya 1 ya baru 4 bulan menjabat. Ini kan bagian dari tidak konsisten begitu kan ya. Ada apa di balik ini semua? Dan pada akhirnya narasi-narasi itu muncul begitu ya. Narasi-narasi itu muncul. Saya kira ini banyak persoalan-persoalan politik ya yang kemudian yang akan terungkap begitu kan ya. Tidak hanya soal dugaan ijazah palsu, bahkan ya seorang Jokowi ini pasti curhat ke sana sini begitu soal tudingan-tudingan ijazahnya begitu kan ya. Dan bahkan Jokowi mengatakan ya jangan sampai menghina ya hina. Sehina-hinanya kata seorang Jokowi begitu kan ya. Karena diam sudah, sana sini sudah begitu kan ya. Terus kemudian mereka dibiarkan sudah saatnya Jokowi bereaction.
Secara tidak langsung itu begitu kan. Secara tidak langsung itu mengamankan posisi dirinya, apakah dirinya bisa melaporkan atau tidak. Ini realitasnya. Tapi saya yakin bahwa orang-orang akan melihat begitu kan ya. Orang-orang akan melihat bahwa apa yang kemudian menjadi keluh kesah dari curhatan Jokowi ini, ya namanya manusia ada sakit hati dan sebagainya begitu. Kalau menurut saya pribadi nggak usah dilaporin. Ya kalau seorang Jokowi menunjukkan ijazah aslinya begitu kepada Roy Suryo, kepada Rismon, kepada Dr. Tifa, undang mereka ke rumahnya, justru ini akan menjadi plus ya bagi seorang Jokowi. Kenapa? Karena apa? Karena orang-orang akan simpati ke Jokowi pada akhirnya begitu. Ya, orang-orang akan simpati. Jadi kalau Dok Rismon ya, terus kemudian Roy Suryo, terus kemudian Dr. Tifa ini dirangkul oleh Jokowi, bukan tidak mungkin para pendukung-pendukung dari orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi akan juga percaya terhadap Jokowi. Kan itu sebenarnya begitu. Kalau semakin dimusuhi ya semakin saja dia akan tetap menceritakan soal-soal itu begitu kan. Kenapa begitu kuat sekali ya Rismon ya dengan Dr. Tifa terus kemudian Roy Suryo, mereka ngotot sekali karena mereka ahli begitu. Ahli bidang forensik, terus kemudian ahli bidang telematika dan sebagainya. Kalau nanti diuji coba, bisa saja fotokopi itu bisa saja hasilnya ya bertolak belakang karena itu hasil fotokopi loh begitu. Karena bukan autentik dari ijazah aslinya misalnya. Makanya tidak heran seperti apa yang disampaikan Egy tadi begitu kan ya, Egy Sujana tadi. Kalau Jokowi hanya punya fotokopinya, ini yang menjadi problem besar justru begitu ya. Tapi kalau punya autentik aslinya ini gampang begitu. dan hal-hal itu mulai teman-teman Jokowi, mulai dari ya tidak seangkatan dengan Jokowi tapi dekat begitu kan. Itu sudah mulai menunjukkan ijazahnya begitu ya. Tapi ya kita tunggu saja, apalagi muncul narasi-narasi dari Rismon bahwa ya ini kok tesis. Nah ini kan nanti UGM pasti kena begitu kan. UGM-nya pasti dijadikan ya saksi begitu di persidangan. Gampang kan itu logikanya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang akan tetap membicarakan soal-soal itu begitu kan ya. Ada yang mengatakan sebenarnya yang menghina itu dia tidak ada, tapi dia sendiri yang menghina dirinya karena polemik yang ada itu sebetulnya sederhana. Namun dia sendiri yang memutar-mutarnya begitu, yang berdampak orang-orang tambah jadi penasaran ingin menyimak sampai tuntas polemik yang diputar-putar tersebut. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu. Makanya secara akal sehat sosok seorang Jokowi itu kan seharusnya Rismon ya yang lain begitu panggil begitu kan. Ya ini ijazah saya begitu. Ini ijazah saya. Nah, ini kan semakin memuncak. Bahkan ya Rismon ini tidak tinggal diam, akan mempertontonkan bagaimana soal Jokowi yang masuk dominasi ya orang-orang terkorup di dunia versi OCCRP ini akan muncul kembali lagi. Akhirnya berputar-putar di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai begitu nantinya begitu kan ya di persidangan ini tidak punya bukti. Tidak alat bukti dan sebagainya. Tapi saya yakin untuk saat ini begitu ya. Walaupun agak pesimis, tapi dengan hasil data forensik itu tidak bisa dibohongi. Itu tidak bisa dibohongi oleh siapapun begitu. Karena secara real begitu kan. Karena sekarang metodenya itu lebih tambah canggih begitu kan ya. Tambah canggih sekarang. Seperti metode penelitian misalnya begitu kan. Ya ingin meliti di Amerika, punya teman di Amerika, gampang begitu sebagai informan. Bisa saja begitu. Karena ini keahlian keahlian teknologi sekarang ini semuanya akan bisa begitu. Semuanya akan bisa ya. Apa yang tidak bisa? Bisa ada rangkulan, bisa sana sini, bisa banyak begitu ya. Tergantung karena kita itu kan sudah teknologi yang canggih begitu kan ya. Anda Jokowi tidak bisa menghindar dari diri sendiri. Semua ini karena ulah kamu sendiri. Kamu yang menghinakan diri kamu sendiri di atas bumi ini. Kamu menghinakan Ibu Pertiwi, negara rakyat bangsa Indonesia sendiri Jokowi. Ya, ini kan banyak yang kemudian mengatakan adili Jokowi, adili Jokowi. Jadi 10 tahun ya adili Jokowi, tapi kan tidak ada pada akhirnya tidak didengarkan soal-soal itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya banyak desakan-desakan publik untuk mengadili Jokowi akibat ulah Jokowi dan sebagainya begitu kan. Ya pada akhirnya orang akan melihat
Karena apa? Karena presiden di Indonesia saat ini begitu kan ya. Kalau ini tidak berani dalam dirinya soal tindakan apapun, ya mereka tidak akan bisa. Misalnya ada kong kali kong ini tidak ditindak misalnya. Sebenarnya kunci utamanya itu adalah presiden, ya presiden. Wajar kalau mengatakan bahwa ada ulah ini, ada ulah itu, karena presiden digaji oleh rakyat begitu kan. Karena ini negara demokrasi, mengkritik ya silakan kritik begitu kan. Tapi pada akhirnya orang-orang kan akan bercerita siapa yang mumpuni untuk bisa memimpin bangsa dan negara kita. Jadi di timeline X saja begitu kan. Itu banyak rame-rame begitu kan ya. Itu masalah soal adili Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi, ulah Jokowi dan sebagainya. Tapi kenapa kok agak sedikit mengkritik Prabowo? Itu yang terjadi. Kenapa kok agak sedikit mengkritik Prabowo? Ada apa begitu kan? Ya, jangan-jangan apakah Prabowo ini lebih baik dibandingkan dengan Jokowi? Iya, atau lebih parah atau bagaimana begitu? Ini kita lihat saja realitasnya. Makanya kekuatan itu tergantung presidennya. Nampaknya soal masalah hukum Prabowo sudah ini membasmi. Walaupun saya pribadi agak masih pesimis dengan soal-soal itu begitu. Kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Jadi akhirnya orang akan tetap membicarakan itu begitu kan. Masalah adili begitu ya. Ini masih saya masih membuka pemikiran secara lebar begitu kan. Kenapa agak sedikit sekali mengkritik Prabowo begitu? Ada apa di balik ini semua? Kan itu ya yang mesti dipertanyakan. Saya kira pertanyaan ini akan sama dengan pendukung-pendukung Jokowi. Kenapa kok Jokowi dikritik habis-habisan? Kenapa bukan Prabowo lagi? Ya biasalah dalam dunia politik begitu kan. Ya dalam dunia politik biasa hal kayak begituan. Jadi saya pribadi begitu kan ya, saya pribadi menganggap bahwa hal yang kemudian menjadi kekuatan dari Jokowi ini kan secara tidak langsung kan anaknya menjadi wakil presiden begitu. Anaknya menjadi wakil presiden. Dan bahkan ya Pak Jokowi sudah cukup sabar selama ini, sudah waktunya memberi pelajaran, menghajar ya pembodohan ya terhadap kejahatan itu. Nah, ini komentar dari netizen. Ada pro dan ada kontra. Ya, biasa dalam dunia demokrasi begitu kan ya. Makanya ada tokoh oposisi, ada apa dan sebagainya begitu. Tapi ketika melihat soal dugaan ijazah palsu yang muncul begitu kan, ya PDIP malah justru mendukung Jokowi begitu. Malah justru mendukung Jokowi. Apakah nanti di persidangan akan muncul fakta-fakta baru yang akan kemudian seperti Roy Suryo akan didorong begitu kan ya? Misalnya dugaan file-file yang terjadi soal file Hasto misalnya begitu kan. Ya kita lihat saja lah. Karena kita tidak tahu begitu kan. Tunggu di pengadilan saja. Jadi semuanya akan terang benderang di pengadilan. Suatu saat nanti pasti akan menemukan titik temu ya. Jadi saya kira bahwa masalah dugaan ijazah palsu ini semoga segera saja diungkapkan kepada publik begitu kan ya, tanpa melewati ya lapor melapor. Kalau saya pribadi begitu, bukan soal takut, bukan soal panik Roy Suryo, bukan Rismon, bukan soal takut, tapi kan setidaknya akan memberi ya nuansa kalifikasi tabayun. Kabarnya lagi begitu kan Rismon ya, terus kemudian yang lain begitu kan dengan kawan-kawan mereka begitu, kabarnya sudah bertemu dengan Habib Rizik. Ada apa begitu kan? Ini kan pasalah muncul narasi-narasi itu begitu. Jadi saya kira kalau ini ada pertemuan lagi, wah ini nampaknya ada suasana baru dong. Iya kan, suasana baru. Kenapa? Bisa saja Habib Rizik ini kan punya kekuatan, ya punya jaringan yang kuat juga begitu. Apalagi ya seorang Habib Rizik ini dekat sekali dengan Prabowo. Orang-orang Habib Rizik ini dekat sekali dengan Prabowo begitu. Saya kira bahwa nanti aman-aman aja kok begitu kan, ya aman-aman aja di pengadilan. Ya karena politik kita kan tidak tahu ke depan apakah ini politiknya semakin menunjukkan bahwa ke depan akan ada pola-pola bagaimana atau bagaimana begitu. Tapi kita tunggu saja.
Secara logika kan itu begitu ya. Ya, semoga saja nanti begitu kan di pengadilan ya akan mengungkapkan itu. Nampaknya pertemuan Habib Rizik dengan Rismon ya terus kemudian dengan dengan yang lain begitu ini menunjukkan ada angin segar ya, ada kekuatan besar untuk Rismon itu. Tapi bukan soal panik. Tapi bukan soal panik begitu, tapi soal mencari titik temu kekuatan itu begitu. Makanya orang-orang akan melihat sepenuhnya apa yang terjadi masalah dugaan-dugaan ini. Seperti yang dikatakan Rismon begitu kan ya. Ayolah Jokowi menyerah, ayolah Jokowi menyerah, ayolah Jokowi menyerah ya. Di pengadilan akan mengkuliti Jokowi. Nah, dan bahkan kata Rismon ya, datangkan para ahli-ahli itu nanti begitu di persidangan untuk menunjukkan apakah ijazah ini asli atau tidak. Nah, semakin seru, Bos. Semakin seru ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.